Saudara sekalian, orang-orang pada umumnya lebih senang, lebih bergembira menerima sesuatu daripada memberikan sesuatu kepada orang lain. Menerima berarti mendapat, memberi berarti berkorban, kehilangan properti yang dimiliki. Tetapi Tuhan Yesus malah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dia mengajarkan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat ke-35 berkata demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah ini masuk akal, saudara sekalian? Apa betul lebih berbahagia memberi daripada menerima? Saudara sekalian, jika seluruh dunia merasa lebih berbahagia menerima daripada memberi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Yesus keliru dengan ajarannya. Kedua, kita manusia belum dewasa, belum mengerti apa yang Yesus ajarkan. Mengapa memberi lebih berbahagia daripada menerima? Berikut ini adalah alasan-alasan logisnya, saudara sekalian. Pertama, memberi adalah bagian dari kehidupan orang yang telah dewasa. Anak-anak menerima segala sesuatu dari orang dewasa, sementara orang dewasa memberikan segala sesuatu kepada anak-anak. Itulah sebabnya bukan anak-anak yang keluar rumah mencari nafkah, tapi orang tua yang keluar rumah mencari nafkah. Saudara, jika orang tua memiliki segala sesuatu yang bisa dia berikan kepada anak-anaknya, tetapi dia tidak mampu memberikan kepada anak-anaknya, itu berarti orang tua ini masih kekanak-kanakan dan belum menjadi orang yang dewasa. Umurnya memang sudah cukup tua, tetapi kepribadiannya menunjukkan dia belum sebagai orang dewasa. Misal kata, jika anak-anak di rumah menginginkan makanan tertentu, sementara orang tua juga menginginkan makanan yang sama, bagaimana sikap yang baik dari seorang tua yang dewasa? Maka orang tua itu akan memberikan kepada anak-anak. Kecuali memang anak-anak itu sudah sampai pada taraf rakus, maka orang tua akan memberikan didikan khusus tentang hal ini. Kenyataannya memang ada orang tua yang masih egois, saudara, yang berebut makanan dengan anak-anaknya di rumah. Ayah dan ibu makan makanan yang terenak, selebihnya buat anak-anak, sisa buat anak-anak. Ini tidak sehat. Tentu saja ketika anak-anak sudah dewasa dan orang tua sudah mulai tua, ada anak-anak yang memberikan apresiasi kepada orang tuanya, mempersilahkan orang tuanya makan yang paling istimewa. Itu adalah kasus yang berbeda, saudara sekalian. Jadi pada intinya adalah orang tua yang belum mampu memberi itu masih kekanak-kanakan.
Dan saya tidak tahu apakah saudara merasa lebih berbahagia saat seseorang yang sudah berumur tapi masih tidak mampu memberi, masih kekanak-kanakan. Yang kedua, saudara, memberi berarti berada dalam kondisi yang lebih baik. Secara umum, seseorang memberi adalah karena alasan simpati, empati, bahkan sekedar karena belas kasihan. Di dalam konteks ini, orang yang memberi otomatis berada dalam kondisi yang lebih baik, lebih mampu, lebih mapan. Ini tentu saja berbeda dengan jemaat Makedonia yang baru-baru ini kita renungkan, saudara sekalian. Di pihak lain, orang yang menerima pemberian itu berarti dia di dalam situasi dan kondisi yang tidak ideal. Sekarang begini, saudara pilih mana? Sehat, berada, tetapi harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memberikan kepada seseorang. Atau saudara menerima banyak sekali pemberian, tetapi berada di dalam kondisi sakit kanker stadium keempat. Saudara pasti akan lebih memilih orang pertama. Walaupun tidak semua orang yang sakit kanker menerima sumbangan, pemberian dari orang-orang. Tetapi jika seseorang yang menderita sakit sampai harus menerima sumbangan, pemberian dari orang lain, maka ini berarti kondisinya jauh lebih sulit. Selain karena sakit yang tidak nyaman, rasa khawatir yang merongrong hidupnya, sekarang ditambah lagi satu kondisi yaitu kekurangan biaya. Ini sangat-sangat tidak ideal. Saudara-saudara, memberi biasanya berarti seseorang berada di dalam kondisi yang lebih baik, lebih berbahagia daripada penerima. Tentu saja ada kondisi tertentu dalam konteks yang berbeda. Saat kita memberikan sesuatu dalam konteks kita memberikan apresiasi, memberikan hadiah, ataupun memberikan penghormatan. Dalam konteks ini, orang-orang yang menerima pemberian tidak dalam posisi kurang beruntung daripada kita yang memberikan hadiah, memberikan sesuatu untuk menghormati orang-orang tersebut. Alasan ketiga, mengapa memberi lebih berbahagia adalah memberi adalah sumber kebahagiaan. Saudara masih ingat apa yang saya bicarakan beberapa waktu yang lampau, di mana saya mengutip perkataan orang Tionghoa tentang kebahagiaan? Sekedar mengingatkan saudara, pepatah Tionghoa kuno mengatakan, jika Anda ingin berbahagia 1 jam, pergilah tidur. Jika Anda ingin berbahagia 1 hari, pergilah memancing. Jika Anda ingin berbahagia selama 1 bulan, menikahlah. Dan jika Anda ingin berbahagia selama 1 tahun, terimalah warisan. Tetapi jika Anda ingin berbahagia seumur hidup, berilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang zaman kuno sudah mempunyai konsep yang sedemikian indah. Dan betul, saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus dan pepatah kuno itu telah terkonfirmasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Para peneliti di Universitas Zurich di Swiss membuktikan bahwa orang-orang yang bermurah hati memberikan sesuatu kepada orang-orang lain mempunyai kecenderungan lebih berbahagia daripada tidak memberikan apa-apa kepada orang lain. Hasil penelitian ini telah diterbitkan di harian The Independent.
pada tanggal 17 Juli 2017. Metode penelitian yang mereka lakukan adalah sebagai berikut. Mereka mencari 50 orang, lalu membaginya menjadi 2 grup. Masing-masing grup 25 orang. Nah, setiap orang akan mendapatkan uang sebesar 25 franc Swiss. Itu setara dengan 368.000 rupiah. Dan mereka akan mendapatkan uang ini setiap minggu selama beberapa bulan. Terhadap kelompok pertama, para peneliti mengatakan bahwa semua uang yang mereka peroleh itu wajib diberikan kepada seseorang, kepada siapa saja, bisa dalam bentuk hadiah ataupun mengajak mereka untuk makan malam. Sedangkan untuk kelompok kedua, mereka dipersilakan untuk menggunakan uang itu untuk kepentingannya sendiri. Terserah mau diapakan uang itu. Di akhir eksperimen itu, otak dari ke-50 orang itu dipindai. Dan ternyata, saudara, menghasilkan sesuatu yang mengejutkan. Menarik bahwa orang yang memberikan sesuatu, memberikan hadiah kepada orang lain secara rutin, itu ternyata mengaktifkan neuron di dalam otak yang disebut dengan temporoparietal junction, disingkat TPJ. Ternyata TPJ ini akan mengaktifkan neuron di ventral striatum, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk menimbulkan rasa bahagia. Neuron-neuron pada kelompok mahasiswa pertama yang diperintahkan untuk men-sharingkan uang yang mereka peroleh itu sangat aktif. Selain itu, saudara, memberi ataupun berbuat baik akan membuat area otak yang terkait dengan apresiasi dan rasa empati menjadi sangat-sangat aktif. Penelitian secara subjektif terhadap para mahasiswa didapatkan hasil sebagai berikut. Ternyata mahasiswa kelompok pertama merasa lebih berbahagia setelah memberikan hadiah-hadiah pada orang lain. Dan kelompok pertama lebih berbahagia daripada kelompok kedua yang menggunakan uang-uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Pimpinan dari penelitian ini bernama Philip Tobler berkata, Anda tidak perlu menjadi martir yang mengorbankan diri untuk merasa lebih berbahagia. Hanya sedikit lebih murah hati akan cukup. Yang juga mengagetkan bahwa orang yang baru sampai para taraf punya niat untuk memberi, itu sudah membawa perubahan terhadap syaraf di otaknya. Luar biasa. Memberi ternyata betul-betul sumber kebahagiaan yang sejati. Keempat, yang terakhir, memberi menunjukkan sikap Kristiani yang bertumbuh. Apabila seseorang memberi dengan motivasi yang baik dan benar, maka dia telah mempunyai perilaku Kristiani yang bertumbuh. Saudara sekalian, jika seseorang mempunyai kemampuan untuk memberi tetapi dia tidak bersedia memberi, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah dia pelit, saudara. Dan orang yang pelit belumlah menjadi orang Kristiani yang sebenarnya. Dan seorang Kristiani yang pelit itu jelas-jelas menunjukkan dia belum dewasa di dalam iman. Dia belum mampu mempraktekkan firman Allah yang mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dia belum mampu menyerap perilaku dermawan yang diajarkan di dalam Alkitab. Itu juga berarti bahwa orang yang masih pelit, dia lebih mencintai materi
lebih mengasihi uang daripada orang sesamanya yang membutuhkan uang materi. Selain pelit, kemungkinan yang kedua adalah orang itu belum menyadari arti penting menjadi berkat. Belum memiliki sifat rela berkorban seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Dan yang paling penting, mereka belum sampai pada taraf mengasihi sesamanya. Dia belum mampu mempraktekkan hukum kedua yang terutama di dalam seluruh kitab suci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, kita semua merindukan menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan dewasa, bukan? Dan salah satu cirinya adalah ketika kita telah mampu berkorban, memberi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, ketika kita menerima sesuatu pemberian, itu hanya akan memberikan efek sesaat. Seperti letupan ketika kita membuka tutup Coca-Cola. Cus. Ada kesenangan. Tetapi sesaat saja, saudara. Ketika menerima pemberian, kita merasa senang, happy, excited. Tetapi akan hilang begitu saja. Bahkan akan terlupakan. Saya pernah menyinggung konsep adaptasi hedonisme secara panjang lebar ketika berbicara tentang bersukacita di dalam pergumulan hidup. Saya berharap saudara masih ingat itu. Bahwa apapun yang diperoleh, baik suka maupun duka, itu akan hilang kembali ke dalam kondisi normal. Menerima hanya memberikan kesenangan sesaat. Tetapi apabila seseorang, saudara dan saya, mampu memberi untuk kebutuhan orang lain, maka itu berarti kita telah memiliki berbagai keistimewaan di dalam diri kita yang membuat kita mampu memberi dengan baik dan benar di hadapan Allah. Dengan demikian, apa yang Yesus ajarkan tentang memberi terlebih berbahagia adalah benar dan tidak terbantahkan. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk pengajaran Yesus bagi kami. Mampukan kami menangkap kebenaran ini dan melakukannya seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Makedonia 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk pencerahan yang telah dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.